Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika sudah masuk ke Google Drive, sama seperti ini Bapak Ibu. Kita kan nanti kan akan membuat video pembelajaran tidak hanya satu Bapak Ibu, ya toh? Kita kan akan membuat video pembelajaran pasti lebih dari satu. Misal, video pembelajaran tentang kelas SD materi dengan materi A, kemudian materi B. Supaya tidak bingung membuatnya, kita akan bikin folder terlebih dahulu. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Di pojok kiri ada logo plus new baru. Di Google Drive-nya ada klik new baru. Silakan diklik. Nah, ada pilihannya, ada folder, folder upload, kemudian ada Google Doc, Google Sheet, Google Slides, dan Google Form. Kita di sini akan membuat folder terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kita klik yang atas sendiri, yang folder. Misal, saya kasih nama video tanggal hari ini. Ini tanggal 25 September. Kita buat. Oke, sudah ada nama foldernya video pembelajaran. Kemudian kita ingin membuat Google Slide di dalam folder tersebut. Jadi Google Folder ini sama seperti kalau kita kita di laptop kita ada lokal disk C, D, dan E. Ini hanya per folderan saja, jadi tidak usah bingung nanti nyimpannya di mana. Folder ini akan otomatis tidak perlu di Ctrl S, klik file simpan, tidak perlu. Yang penting Bapak Ibu koneksi internet lancar, dia akan otomatis tersimpan tersendirinya. Oke, kita buka dulu ya foldernya tadi. Oke. Foldernya masih kosong Bapak Ibu karena belum ada isinya apa-apa. Nah, sampai sini membuat folder sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke Google Slide-nya. Sama, kembali lagi ke new lagi, pojok kiri atas. Diklik. Ada pilihannya, Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Kita pilih yang Google Slide. Tunggu prosesnya. Oke. Sampai di sini sudah masuk Google Slide Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita menggunakan PowerPoint. Yang membedakan apa Bapak Ibu Google Slide ini? Kalau PowerPoint itu bisa offline mengerjakannya. Kalau Google Slide harus ada koneksi internet untuk mengerjakannya. Tapi nanti Pak, kalau misal saya sudah membuat di Google Slide, kemudian saya bisa enggak mendownloadnya? Bisa, nanti ada formatnya Bapak Ibu. Nanti ada pilihannya ini, bisa di-download. Bisa untuk PowerPoint, PDF maupun gambar, atau gambar ada JPEG, ada PNG. Jadi kita bisa menyimpannya secara offline, jadi tidak harus online untuk membukanya. Oke, ini tampilan Google Slide-nya sama seperti PowerPoint, ada menu File, Edit, View, Insert, Format, dan sebagainya dan lainnya. Hampir sama. Nah, di sini kalau kita pakai PowerPoint, kita mengganti tema itu ada di menu background atau format. Kalau di sini enggak, temanya ada di sini Bapak Ibu, template-nya. Nah, ini template-nya. Template-nya ada bermacam-macam Bapak Ibu. Sebentar. Nah. Cuma Bapak Ibu silakan kalau yang buka Google Drive bisa dilihat template-nya. Pak, kok template-nya hanya itu saja ya, nggak ada yang variatif lainnya ya Bapak? Pak ya, saya pinginnya gambarnya tuh yang kartun. Pokoknya anak-anak banget lah karena saya mengajar di kelas TK. Saya pingin gambarnya itu ada ada Superman-nya Pak, ada Iron Man-nya. Kemudian tapi saya nggak bisa desain Pak. Caranya gimana ya Pak ya? Nah Bapak Ibu, ini saya kasih triknya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah ngedit yang aneh-aneh. Ini saya kasih triknya. Silakan buka google.com. Silakan Bapak Ibu ketikkan Slide Carnival. Nah, di atas sendiri www.slidecarnival.com.
Slide Carnival, nanti atas sendiri silakan diklik. Nah, sampai di sini banyak pilihan template-nya Bapak Ibu. Mau yang apa? Mau yang formal ada, mau yang kreatif ada. Saya lihat ya, saya pilih yang kreatif dulu. Nah, ini ada warna-warni Bapak Ibu, ada tentang teknologi, kemudian ada vektor juga ada. Contohnya saya ini nyari yang pendidikan, education. Nah, ini mau yang kelas TK ingin membuat materi tentang gambarnya ya pengennya yang lucu-lucu Pak, pokoknya yang warna-warni, yang colorful supaya anak-anak TK tertarik. Kemudian kalau Pak, saya ngajar kelas SMP, saya masih tentang biologi. Nah, ini ada juga ada temanya nih, misalnya kelas gede. Nah, ada gambar yang lucu-lucu nih, pasti anak-anak TK sangat tertarik membuatnya. Contoh di sini, saya di sini akan mengambil tema yang dinosaurus. Kita klik terlebih dahulu, misal kita sudah tentukan temanya, kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu, bisa di-download atau secara online. Ini ada reviewnya. Ini slide pertama seperti ini gambar tampilannya, kemudian slide kedua seperti ini, slide ketiga ada gambar dinosaurusnya, ada fotonya, nah itu bisa diganti semua Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kita akan pakai tema dinosaurus ini Bapak Ibu ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama offline maupun online. Yang online bagaimana? Oh ya, sorry, yang offline bagaimana? Kalau offline berarti menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini minimal PowerPoint 2013, 16 maupun 2019. Kemudian kalau yang online bagaimana? Nah, kalau yang online otomatis akan connect ke layanan Google Slide Bapak Ibu. Seperti ini. Coba ya. Nah, di sini kan kita akan menggunakan Google Slide. Nah, kita pilih yang gunakan Google Slide tema Google Slide. Nanti silakan diklik. Oke, sampai sini ada halaman konfirmasi. Kita harus pilih gunakan template itu di pojok kanan atas sendiri. Nanti silakan diklik. Oke, sampai sini template-nya sudah masuk ke Google Drive kita Bapak Ibu. Ada di layanan Google Drive kita. Nah, saya tunjukkan. Jadi semua template yang tadi kita inginkan sudah kita gunakan. Di sini sudah masuk ke akun saya. Ini ada foto saya. Nah, ini Google account Diki Yuda Pratama, dikiyudapratama@gmail.com. Jadi dia otomatis sudah masuk ke layanan Google Drive kita. Sampai di sini, pojok kiri atas kita ganti judulnya Bapak Ibu. Ini kan masih judul template-nya. Kita ganti itu judulnya. Coba kita ganti judulnya, misal materi 1 membuat video. Oke. Materi 1 membuat video pembelajaran. Sampai di sini Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan silakan buka mikrofonnya. Silakan bertanya saja, Pak. Saya perlu diulangi Pak yang bagian mana? Nah, nanti silakan langsung buka saja mikrofonnya, nanti langsung kita tanya jawab. Nanti saya akan mengulanginya Bapak Ibu, materinya ini. Oke. Saya lanjut ya, nanti kalau ada yang bingung langsung buka mikrofonnya saja. Nah,
saya akan tunjukkan Bapak Ibu contoh slide, contoh PowerPoint. Nanti Bapak Ibu silakan memberikan komentar ya. Itu kekurangannya apa saja. Bentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Buka dulu. Oke. Nah, ini menggunakan Microsoft PowerPoint Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar? Dari yang tadi di Google Slide, kemudian buka aplikasi PowerPoint ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai PowerPoint-nya ini? Pak Hans memberikan tanggapan, Pak Hans? Apa yang salah, Pak Hans, di Google di PowerPoint-nya ini? Yang salah ya? Iya. Ukurannya Pak, kotak Pak. Oke, betul. Berarti di sini menggunakan rasio 4:3, Pak Hans ya? Betul. Betul. Seharusnya 16:9 ya Pak ya? Harusnya 16:9 supaya layarnya full. Layarnya full. Oh, oke. Oke, saya lihatkan ya perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau menggunakan 4:3, sisi kiri kanannya dia hitam Bapak Ibu. Tidak bisa full. Ini 4:3. Ini Bapak Ibu ya. Berikutnya ada lagi yang ingin ditanggapi mengenai ini? Pak Mac mau menanggapi Pak? Yang slide yang ditampilkan saat ini? Sementara belum, Pak. Sementara belum Pak ya. Oke. Ya, ini yang sangat terlihat ada resolusi gambar kurang Pak. Ini ada ya, yang pecah-pecah Pak Hans ya. Ya. Ini lagi fontnya, sorry. Warnanya hijaunya itu tidak hijau tebal. Jadi dia hijau agak apa ini? Blur ya? Blur. Agak ngeblur ya, tidak terlihat Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Oke, gambarnya juga fotonya tidak rapi Bapak Ibu. Nah, ini kalau dibuat video, kan eman-eman. Yang pertama, dia tidak full. Yang kedua, dia gambarnya pecah-pecah Bapak Ibu. Terus Pak, bagaimana membuatnya supaya tidak pecah, supaya tidak blur? Oke, di sini saya akan modifikasi yang ada di slide ini. Temanya mensyukuri perbedaan. Ini ya, mensyukuri perbedaan. Oh ya Bapak Ibu, bentar. Saya ada ini. Oke. Oh. Sebentar. Saya matikan dulu share screen-nya. Saya akan download terlebih dahulu. Oke, saya share lagi. Nah, tadi kan temanya kan tentang yang pertama kan template-nya tentang hewan-hewan ada dinosaurus. Nah, karena kita akan membuat template mensyukuri perbedaan, saya di sini akan cari template yang relevan dengan materinya. Di sini ada template. Misal inilah, saya pakai yang gambar ini. Saya ambil dulu. Tunggu prosesnya. Oke. Oke. Di sini saya akan merombak
Saya akan merombak PowerPoint yang tadi bentuknya 4:3 menggunakan aplikasi Google Slide, Bapak Ibu. Di sini sebentar, temanya apa ini? Mensyukuri perbedaan ya. Saya copy terlebih dahulu. Oke. Ini kan warnanya masih hijau. Saya ganti warnanya. Misal saya pilih yang warna merah, tebal. Oke, kemudian ada di center. Warna putih aja, warna putih. Kemudian diberi misalnya nama saya. Oke. Temanya mensyukuri perbedaan, Bapak Ibu. Di sini saya template-nya anak-anak banget nih, Bapak Ibu. Anak-anak banget. Anak-anak sudah tertarik dulu, wah temanya apa tuh? Kok temanya lucu ya? Nah, anak-anak sudah sangat tertarik dengan tema kita, dengan gambar kita, karena gambarnya kelas kecil suka sekali yang suka sekali dengan gambar yang penuh warna, kemudian yang animasinya lucu-lucu. Dia akan tertarik sekali. Kemudian slide kedua. Nah, ini kan slide dari bawahnya dia. Kita bisa apa Bapak Ibu? Slide-nya. Sama seperti kita menggunakan PowerPoint. Di blok aja semua, kemudian dihapus del. Sudah kosong. Contoh, saya copy lagi slide kedua. Oke. Dia ada Tuhan, manusia, laki-laki, dan perempuan, Bapak Ibu. Oke, kita bikin tulisan dulu. Kita mau bikin begini. Yang pertama, Tuhan. Kita copy, taruh tengah, besarkan. Nah, Bapak Ibu kalau di sini menggunakan PowerPoint, cari gambar kan harus di-download dulu gambarnya, kemudian baru dimasukkan. Itu Bapak Ibu ya. Kalau di Google Slide tidak perlu Bapak Ibu. Ini contohnya. Bapak Ibu silakan cari gambar melalui menu insert ini. Gambar, cari. Misal, saya ingin cari anak panah. Oke, anak panah sudah ada. Kita cari formatnya anak panahnya. Yang sesuai apa? Misal, saya anak panahnya pengen yang jangan yang biru, gelap nanti. Yang merah. Nah, ini kan anak panahnya sudah masuk nih Bapak Ibu, tapi kebesaran. Bisa dikecilkan. Kecilkan. Oke. Pak, tapi anak panahnya kebalik. Caranya gimana? Nah, ada menu rotasi Bapak Ibu. Jadi kan ada kotak titik 3. Riki, Ya Pak. bagaimana tadi memasukkan anak panahnya itu, Pak? Gini ya, saya ulangi lagi. Kita di sini mau cari anak panah, kita mau cari gambar. Ada di menu insert, Pak. Ya, sudah. Sudah, kemudian Sudah ketemu. image. Kita cari, yang ingin cari apa? Misal arrow. Diklik. Ya. Masukkan Pak, pojok kanan bawah. Oke. Sudah langsung masuk Pak. Ya. Kita kecilkan anak panahnya. Ya. Kemudian kita tata sesuaikan. Pak, saya ingin anak panahnya ke bawah. Jadi kita tinggal putar saja rotasinya. Itu bisa itu.
Oke. Bukan. Bisa dikecilkan. Begitu, Pak. Kalau sudah, misal kita cari mau gambar anak laki-laki, tadi kan ada gambar anak laki-laki ya. Kita cari lagi. Insert. Misal anak laki-laki. Misal ini. Kemudian dimasukkan. Kemudian kecilkan lagi. Tadi berarti ya. Kayak anak panah tadi ya Pak ya? Iya, betul Pak. Caranya sama. Pencarian semua gambar ada di menu insert. Misal, Pak, gambar saya ada yang keliru, tapi posisinya sudah pas. Saya pengen ganti ini, misal ini anak laki-laki. Saya pengen ganti anak perempuan. Caranya bagaimana? Apakah harus nyari lagi, terus ditata lagi? Caranya cari lagi, cuma nanti formatnya tidak akan berubah. Ada di ganti gambar Bapak Ibu. Replace image. Diklik, cari lagi. Misal anak kita ganti, misal ini ya, anak perempuan, klik, ganti. Nah, dia akan otomatis mengganti. Sorry, ini kepotong gambarnya. Cari dulu, semisal, contohnya ini. Masih kepotong ya, Bapak Ibu ya. Anak perempuan. Nah, jadi kalau kita mau nambah gambar, langsung aja di menu insert Bapak Ibu. Pak Diki, ini ada pertanyaan, kalau memasukkan gambar gerak bagaimana Pak? Maksudnya gambar GIF itu? Ya. Oke, Bapak Ibu. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu. Format gambar itu ada 3. Yang pertama, JPG, JPEG. Yang kedua, PNG. Yang ketiga adalah GIF. Nah, yang saya gunakan ini adalah format gambar bentuknya PNG. PNG itu apa? PNG itu gambar yang background-nya tidak ada, Pak Hans. Contohnya ini. Di sini format PNG, gambar background-nya tidak ada belakangnya. Perbedaannya dengan format JPEG ada di sini. Kita cari gambar. Misal saya cari donat. Nah, ini adalah format gambar bentuk JPEG, Pak Han. Jelas ya Bapak Ibu ya perbedaannya ya. Jadi format PNG itu gambar background-nya latarnya tidak ada. Jadi hanya fokus ke gambar itu saja. Kalau gambar donat ini dia menggunakan bentuk JPEG. Kok bisa tahu Pak JPEG ini? Karena background-nya ada birunya dan hitamnya. Ya, Pak, kalau cari donat yang PNG bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu silakan cari ini. Donat ditambahi PNG. Nah, misalnya saya ada donat ini, masukkan. Nah, donat ini bukan masalah donatnya Bapak Ibu ya, tapi format gambarnya. Di sini menggunakan bentuk PNG. Background-nya, latarnya masih menggunakan template dari Google Slide-nya Bapak Ibu. Ini ya, terlihat ya.
kalau di yang atasnya donat ini, dia tidak menggunakan latarnya tidak menggunakan, dia menggunakan background sendiri. Jadi tidak terlihat template-nya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan kalau cari gambar untuk slide atau PowerPoint menggunakan format tambah PNG. Kemudian yang tadi pertanyaan gambar gerak ya. Oke. Berarti gambar gerak itu termasuknya dalam GIF bentuknya. Ini contohnya. Bisa saya cari buku. Nanti ini kalau di slideshow, dia akan gambarnya akan gerak. Perbedaannya gini Bapak Ibu, 3 format gambar tadi yang perlu dipegang, JPEG, PNG, dan GIF, GIF. Bisa menyari seperti ini, saya contohkan. Nah, ini bentuknya GIF Bapak Ibu. Dia bisa gerak. Misal saya perbesar. Ini. Misal, Pak, gambar kupu-kupu ini bisa nggak ditempel di Google Slide tadi? Bisa Bapak Ibu. Ada 2 cara. Yang pertama cara masukkan tadi, insert, kemudian image, kemudian cara di web. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya linknya, bisa dimasukkan linknya. Insert, kemudian pilih yang gambar by URL. Alamatnya ini, gambar kupu-kupu tadi di copy. Copy, kembali ke Google Slide-nya, di paste di sini. Nah, gerak begitu. Begitu Pak, kira-kira Pak Hans. Ya, berarti ada 3 perbedaan yang mendasar ya Pak ya. Betul. Ada JPEG, PNG, dan GIF. Nah, Bapak Ibu, ada trik lagi. Pak, saya cari gambar JPEG tapi kok selalu pecah, bagaimana? Cara seperti ini Bapak Ibu. Misal, kupu-kupu, saya ketik ya, saya nyari kupu-kupu, gambarnya bagus. Kupu-kupu, JPG, dikasih keterangan HD. Di sini pasti gambarnya tidak pecah, karena dia resolusi yang tinggi. Kita lihat kan ya. Nah, tidak pecah Bapak Ibu gambarnya. Jadi kata kuncinya tinggal ditambah aja. Misal saya cari donat JPEG tambah HD. Di sini gambarnya bagus-bagus, formatnya gede-gede. Dia pasti gambarnya tidak akan pecah. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Format gambar sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini coba saya present dulu, saya perbesar. Kupu-kupunya gerak Bapak Ibu. Berikutnya ini saya hapus terlebih dahulu. Sebentar. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah ada membuatkan bentuknya. Supaya tidak terlalu lama nanti. Nah ini. Yang tadi Bapak Ibu, cuma ini saya percepat saja, saya sudah bikin sebelumnya. Jadi biar tidak memakan waktu lama. Tadi berbeda Bapak Ibu ya dengan yang ini. Di sini gambarnya, nah ini. Di sini menggunakan format JPG, jadi ada background putihnya Bapak Ibu. Ada background putihnya. Berbeda dengan yang di sini. Dia ada gambarnya sudah, background-nya ini
karena bentuknya PNG dia tidak ada background-nya. Gitu. Berikutnya ada Indonesia. Di sini template-nya sudah jadi, cuma kita tidak dipersulit. Saya tidak bingung bagaimana membuat template-nya. Di sini sudah dicarikan template-nya semua, sudah ditatakan semua. Tinggal memasukkan saja gambar-gambarnya. Itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua? Adik, Ya Pak? kalau yang cari yang bergerak berarti di GIF ya? Ya, .gif Pak, GIF. Ya. Betul. Tapi kalau untuk gini, JPEG itu berarti ada bentuk latar belakangnya. PNG tidak ada latar belakangnya polos, tidak ada, tidak transparan. GIF bentuknya gerak. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa saja kalau cari yang bergerak di GIF ya? Ya, di GIF, formatnya pasti GIF. Gitu. Ada lagi ingin sharingkan Bapak Ibu atau ingin pertanyaan? Untuk masa mencari gambar? Saya lanjut ya. Oke. Anggap saja materi kita ini sudah selesai. Materi kita sudah selesai. Misal, oh ya, kalau kita pakai Google Slide di sini kan template-nya banyak nih Bapak Ibu. Yang tidak terpakai bisa dibuang Bapak Ibu. Contoh ini. Di sini ada 53 template. Saya tidak perlu tuh Pak, template yang 53. Saya ingin hapus. Kita hapus saja. Oke. Saya hanya butuh template sampai 36 saja. Berarti yang nggak kepake tinggal hapus saja Bapak Ibu. Pakai sesuai kebutuhan ya? Ya, sesuai kebutuhan, sesuai dengan custom, sesuai kebutuhan kita, Pak. Semisal, wah ini slide-nya bagus sih, kita bisa gunakan, nggak bisa Bapak Ibu. Semisal, Pak ini tapi slide-nya diangkat di nomor 33. Padahal saya butuh ini di slide nomor 5. Pindah saja Bapak Ibu. Diklik slide-nya yang akan dipakai, ditarik ke atas. Misal, saya ingin letakkan di slide nomor 4. Lupakan. Oh, ternyata keliru, Pak. Ada di nomor 3. Slide-nya dipindah saja, ditarik, dinaikkan. Gitu. Begitu sebaliknya kalau mau turun. Slide yang akan dipindah, diklik, kemudian diturunkan. Seperti itu. Nah. Di sini, mensyukuri perbedaan. Oh iya, lupa. Pak, kalau bikin materi kan harus ada logonya. Kalau mau ngambil gambar dari komputer bagaimana? Apakah harus online terus? Oh, enggak, Bapak Ibu. Di sini kalau kita punya gambar dari dari komputer, kita bisa masukkan. Caranya masih di menu insert. Kemudian gambar, kemudian upload dari komputer, upload from komputer. Diklik. Oke. Kita cari gambarnya Bapak Ibu. Misal, gambar saya ada di local disk E. Misal saya ada di nah ini. Saya ingin promo tentang webinar saya. Diklik open. Tinggal kita tata saja. Harus dulu. Kemudian kita sesuaikan custom yang akan kita tempatkan, mau taruh di mana. Pak, di Google Slide apakah hanya bisa untuk masukkan gambarnya saja? Bisa enggak Pak video? Bapak Ibu, di Google Slide ini sudah terintegrasi dengan layanan YouTube. Tapi ini aku nggak ada aplikasi loh dari HP. Jadi sudah terintegrasi dengan YouTube Bapak Ibu. Misal Pak, saya ingin mencari gambar, nyari video, tapi saya kok harus download dulu ya Pak. Ya kalau di PowerPoint-nya seperti itu. Di-download terlebih dahulu, baru dimasukkan ke PowerPoint-nya. Kali ini nggak perlu Bapak Ibu. Ada di menu Insert. Kemudian pilih video. Kemudian kita cari videonya. Misal, kita cari video ya sekali.
Ketemu videonya, diklik. Sudah, dia akan otomatis akan masuk sendiri. Kemudian kita akan tentukan videonya mau taruh di mana. Misal ini, saya perbesar videonya. Kita turunkan. Seperti itu. Oh iya, mungkin ada pertanyaan gini, Pak, saya tidak mau pakai template itu, saya ingin buat template sendiri, Pak. Apakah bisa? Saya ingin pakai template sendiri, atau Pak, saya ingin buat sendiri. Cuma, saya tidak bisa nata gambar, Pak, Bapak Ibu. Nah, di Google saya, Bapak Ibu, ada cara cepat. Ini contohnya ya. Saya buat dulu. Misal saya pakai template yang biasa deh, yang kosongan. Yang contohnya ini. Saya kasih nama. Slide kedua. Pak, saya ingin masukkan gambar, Pak. Oke, kita cari gambar terlebih dahulu. Kita cari gambar. Semisal oke, ini udah masukkan. Nah, Pak, saya bingung nih natanya, bagaimana natanya supaya menarik ya? Bagaimana ya, Pak, ini gambarnya supaya menarik, supaya ini kalau dilihat tuh enak, Pak. Tapi saya bingung natanya, Pak. Bapak Ibu, enaknya Google Slide seperti ini, Bapak Ibu. Kita pakai Google Slide, gambar sudah dicarikan tata letaknya. Nanti kita tinggal milih. Bapak Ibu silakan perhatikan pojok kanan bawah. Ada menu ekspor. Diklik. Kemudian, lihat pojok sebelah kanan, ada pilihannya. Ingin posisinya seperti apa? Contoh seperti ini ya. Saya pilih gambar yang nomor 2. Sudah ditata letakkan ada pilihannya. Pak, oh udah cocok Pak ya. Oke, kita cari lagi. Saya pilih yang ini, gambarnya agak kepotong. Jadi format gambar sudah dipilihkan oleh Google. Bagaimana gambar yang cocok dan pas sesuai dengan tata letaknya. Ada formatnya sudah. Saya pakai ini. Industri 4 dunia pendidikan. Di PowerPoint ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Jadi cari gambar, kalau PowerPoint kan habis kita masukkan gambar, kita nata sendiri Bapak Ibu ya gambarnya ya. Nah kalau di sini enggak, sudah di tata letaknya sudah diatur oleh Google Slide. Kita tinggal pilih saja mana yang cocok seperti itu. Oke, sorry ini kehapus tadi. Kita perpusat dulu. Nah, semisal Pak ini sudah selesai materinya. Materi sudah selesai, buat videonya bagaimana Pak? Nah, saya ingin buat video pembelajaran, cuma laptop saya nggak bisa install Pak aplikasinya banyak Bapak Ibu ya untuk membuat video pembelajaran. Ada bermacam-macam. Bagaimana caranya Pak supaya saya hemat, saya tidak perlu kesusahan dalam menginstalnya. Bapak Ibu, saya tunjukkan di sini ya. Bapak Ibu silakan gunakan aplikasi Loom, L-O-O-M. Di sini saya akan carikan, buka Google terlebih dahulu, ketikkan Loom. Oh iya, syarat menggunakan Loom ini harus menggunakan Google Chrome, tidak bisa menggunakan Mozilla. Jadi Bapak Ibu, layanan Loom dan Google Slide harus menggunakan Google Chrome. Karena dia terintegrasinya di lewat Google Chrome. Atas sendiri ada Loom, diklik. Nah, ini free aplikasinya. Ada pilihannya, ini digunakan untuk apa? Misal Bapak Ibu sebagai guru atau siswa atau menggunakan untuk pribadi, untuk bekerja, silakan dipilih. Di sini saya akan contohkan digunakan sebagai guru. Sebagai guru, kemudian continue. Ada
Dua pilihan. Kita pilih ada desktop aplikasi dan ekstensi. Kita pilih yang extension. Nah ini ya, ada install dan install extension. Kita pilih yang install extension. Nah, akan dialihkan ke halaman Chrome Web Store. Sudah muncul seperti ini, kemudian silakan diklik Add to Chrome. Tambahkan ke Google Chrome-nya. Diklik. Ada perintah ini, klik tambahkan ekstensi. Tunggu dulu pojok kiri sedang proses install. Sampai sini, Loom sudah berhasil diinstal Bapak Ibu. Loh Pak, tahunya dari mana kalau sudah diinstal? Nih, pojok kanan atas kecil ada gambar kayak puzzle, potongan puzzle. Silakan diklik, ada Loom for Chrome. Nah, ini ada tanda klik. Silakan dikliknya, kliknya klik saja, diaktifkan. Nah, kalau tidak ingin muncul, berarti kliknya dimatikan saja. Supaya mempermudah, di pin. Oke, kita tutup. Oke. Kalau sudah, ini sudah berhasil nih Bapak Ibu. Sebelumnya sudah berhasil terinstall di Google Chrome. Kita kembali ke slide kita. Contohnya slide-nya ini. Contohnya slide ini, kita di sini akan Oke. Di sini sudah siap Pak. Saya materi sudah siap. Kemudian saya tinggal klik rekaman saja Pak. Bagaimana Pak caranya Pak? Oke, Bapak Ibu, kamera di Zoom saya matikan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, karena saya harus masuk ke Loom-nya tersebut. Saya matikan dulu kamera saya. Oke, sampai sini kita aktifkan Loom-nya, kita buka. Diklik, kita pilih yang one click access. Oke, ada pilihannya kalau Loom sudah diaktifkan. Yang pertama, screen plus kamera, ada di bawah ini. Kedua, kita hanya merekam screen-nya saja, berarti hanya merekam yang ada di tampilan di Google Chrome kita. Kedua, apakah hanya kamera saja yang menyala? Karena di sini kita akan menerangkan materi dan video Bapak Ibu menyala, kita pilih yang screen plus kamera. Oh, sorry. Nah, kita pilih yang screen plus kamera ya. Misal, Pak, saya nggak pengen Pak video saya ada di pojok kiri bawah, saya pengen sebelah kanan Pak, bisa Bapak Ibu? Ini tinggal digeser. Pengen di atas Pak, bisa tinggal digeser ke kiri atau ke kanan Bapak Ibu, sesuaikan dengan keinginan kita. Gitu. Pak, kurang gede Pak video saya, jadi bisa diperbesarkan lagi. Ada 3 opsi, kecil, sedang, besar. Kalau sedang, seperti ini. Kalau besar, oh besar banget nanti. Kalau besar Bapak Ibu ya, kita pilih yang kecil saja. Saya pojok kiri Bapak Ibu ya. Oke Pak, saya sudah siap untuk rekaman materi saya. Kita pilih yang start recording. Siap, kita mulai ya start recordingnya. Kita pilih
mana yang akan kita rekam sebagai apa namanya, yang akan kita berikan materinya ke anak, mana yang akan slide kita yang akan kita rekam. Saya pilih yang ini. Bagikan 3, 2, 1, oke, mulai. Nah, saya present dulu, saya perbesar. Oke, di sini rekamannya sudah siap dimulai Bapak Ibu. Di sini ada tandanya, silang merah ini berarti cancel. Kemudian ada pause, ada selesai finish recording. Misal saya sudah menerangkan materi sampai slide pertama, slide kedua, ketiga, 4, 5. Slide ke-6. Oke anak-anak, terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. Video pembelajaran bisa kalian simpan atau kalian akan bisa atau di-download sebagai materi pembelajaran kalian untuk ke depan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu jika sudah selesai rekamannya, bisa pilih yang tanda centang hijau. Misal ada yang salah, pengen diulangi lagi, berarti pilih yang tanda silang. Misal Pak, yang ini dipotong Pak, nanti saya lanjut lagi. Oke, ini kan slide 6. Dipotong dulu, berhenti dulu, kemudian langsung lompat ke slide 10. 7, 8, 9, 10. Langsung kita mulai lagi. 10, kemudian bla 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 bla, 11. 12. Pak, sudah selesai Pak, saya rekamannya. Oke, sudah selesai. Kita pilih yang centang hijau Bapak Ibu. Oke, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, sudah jadi. Nah, ini. Oke, di sini rekamannya sudah siap dimulai Bapak Ibu. Di sini ada ini rekaman kita tadi Bapak Ibu. Beda ya Bapak Ibu ya. Pak Hans bisa membedakan ya. Di sini menggunakan 16:9. Seperti layar bioskop ya Pak ya? Full ya Pak ya layarnya ya. Oh. Jadi tidak ada potongan hitamnya. Kemudian kualitas template-nya bagaimana Bapak Ibu? Di sini sudah menggunakan resolusi yang Full HD. Bapak Ibu pasti kalau pembelajaran biasa offline di sekolah, pasti kan anak-anak pengen lihat wajahnya Bapak Ibu toh. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, di sini wajah Bapak Ibu juga akan terekam. Di sini materinya, di sini wajahnya Bapak Ibu semua akan terekam semua. Ini contohnya yang tadi yang kita rekam. Tandanya silang merahnya dari cancel, kemudian ada pause, ada selesai finish recording. Misal saya sudah menerangkan materi sampai slide pertama, slide kedua, ketiga, 4, 5. Senang. Ya anak-anak, terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. Video pembelajaran. Terus Pak, bagaimana Pak cara mendapatkannya? Oke Bapak Ibu, ada 2 cara. Ini bisa copy link, langsung bagikan ke anak-anak, atau Bapak Ibu, saya pengen nyimpen Pak video rekaman saya. Bisa diklik menu tanda panah ke bawah. Klik download. Nah, lagi proses Bapak Ibu ini. Tunggu dulu. Oke. Ini filenya sudah ada di komputer kita Bapak Ibu. Karena sudah saya download. Saya download nih. Nah, klik. Nah, sudah ada di komputer kita. Nantikan dulu, coba kita proses. Nah, oke. Di sini rekamannya sudah siap dimulai Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu ya, perbedaannya ya. Saya stop screen dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan
saya akan bahas satu persatu. Ini ada yang bertanya Pak Hans ya? Ya ada ini Pak. Kualitas suaranya bagaimana Pak? Kalau di Google dan di PowerPoint apakah ada bedanya Pak? Begini Bapak Ibu, baik di PowerPoint maupun Google, kualitas suara itu tergantung yang perangkat kita, Mikrofon Bapak ya? Ibu. Betul. Seperti ini. Di sini saya menggunakan clip on. Jadi suaranya tidak jelas. Bapak Ibu jika tidak ada clip on, bisa menggunakan earphone yang ada di handphone. Kalau semisal Pak, saya clip on tidak ada, earphone tidak ada, tidak apa kok, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu cari tempat yang sunyi, yang tidak berisik. Kemudian Bapak Ibu mendekat ke laptop, tidak mendekat banget sih, sekitar 50-60 cm. Kemudian sambil ngomong. Itu bisa juga Pak Hans suaranya. Itu juga akan jelas suaranya, akan masuk jelas suaranya. Itu Pak Hans. Jadi tergantung mikrofonnya ya Pak ya? Ya betul, tergantung mikrofon dan perangkat. Misal kalau nggak ada mikrofon ya nggak apa-apa Pak Hans, nggak masalah. Gitu. Paknya apakah ada batasan durasinya Pak? Durasi apanya ini Pak Hans? Di Google Loom-nya maksimal berapa menit Pak buat videonya itu loh Pak? Oke, di sini Loom-nya tidak ada batasan waktunya Bapak Ibu. Bisa digunakan panjang durasi. Semisal kalau mengajarkan biasanya kalau SD ya 30 menit ya Bapak Ibu ya merekam materi itu bisa Bapak Ibu materinya. Kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi Pak menyimak di kolom chat. Pak, gambarnya itu apakah bebas dari copyright? Bapak Ibu kalau di Google Slide itu yang gambarnya itu sudah aman Bapak Ibu. Jadi tidak melanggar copyright-nya. Betul. Gitu. Pak, spek minimumnya ada nggak Pak untuk perangkat yang digunakan? Laptopnya Bapak Hans ya? Iya, betul. Bapak Ibu ini enaknya menggunakan Google Chrome. Yang penting Bapak Ibu Google Chrome-nya selalu update saja. Selalu update saja. Kalau Google Chrome biasanya otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu connect internet, dia akan otomatis ngupdate. Jadi nggak perlu bingung, ini versi berapa, yang penting connect internet, kemudian buka Google Chrome. Dia akan update otomatis. Untuk perangkatnya laptopnya, spek rendah nggak apa-apa Pak, tahan komputer biasa nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di sini hanya menggunakan Google Chrome saja. Jadi tidak perlu install aplikasi lain. Kalau membuatnya dengan HP bisa nggak Pak? Dengan HP tidak bisa, harus menggunakan laptop. Harus menggunakan laptop ya Bapak Ibu betul. ya. Menggunakan laptop. Jadi kalau bekerja dengan Google Slide ini berarti harus online semua ya? Harus online Pak, iya betul. Beda dengan bikin PowerPoint biasa ya Pak ya? Iya, betul Pak. Enaknya Google Slide gini Pak, contohnya gini. Bapak Ibu pernah nggak mengalami kejadian seperti saya? Lagi buat slide banyak, tiba-tiba komputernya ngehang. Belum disimpan lagi filenya. Terus komputernya minta restart. Pernah nggak Bapak Ibu? Iya. Pernah ya, pasti ya. Kalau di Google Slide nggak perlu klik simpan nggak Pak Manolang. Dia akan otomatis tersimpan sendiri. Mau listrik mati, mau komputer kita ngehang, dia tuh per 3 detik akan menyimpan otomatis. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih enaknya Google Slide itu, satu, gambar sudah pasti aman. Kedua, penataan gambar akan disusun oleh Google-nya. Jadi kita tinggal pilih template-nya gitu. Yeah. Itu Pak. Pak Diki, ini ada pertanyaan dari Pak David. Yeah. Apakah ada fitur tambahan lainnya di Loom, Pak? Misalnya whiteboard untuk menerangkan matematika. Oke. Beda seperti ini Pak Hans. Jadi gini, kalau whiteboard itu bisa menggunakan aplikasi Google lain, namanya Jamboard Pak. Jadi Loom itu fungsinya adalah sebagai kalau kita menggunakan handphone, pasti mengenal namanya screenshot ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Loom ini dia hanya merekod semua aktivitas kita Pak Hans. Gitu. Dasarnya dia adalah seperti bahasa gampangnya screenshot HP. Cuma dia adalah rekaman video kalau Loom itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi, kualitas suaranya gimana? Berarti begini ya, intinya Pak Diki,
kita harus menguasai dulu untuk membuat slide-nya dulu ya Pak ya, supaya Iya, menarik betul. Pak. Betul. Itu yang pertama. Setelah kita membuat slide yang menarik, kita masuk ke Loom, kita merecord suara kita dan wajah kita, begitu ya Pak Diki ya? Betul, betul. Jadi gini, Bapak Ibu kalau yang bingung menggunakan membuat template, kemudian menata gambar, itu menggunakan Google Slide saja Bapak Ibu. Itu free, gratis, tidak harus email corporate, email pribadi yang penting Gmail itu ada layanannya. Oh ya, saya akan tunjukkan lagi Pak Hans untuk nyari Iya. template-nya sebentar. Nyari template-nya. Oke. Yang pertama kan ada di ini. Tadi kan kita masuk ke sini. Slide Carnival ya. Berikutnya ada di ini namanya Bapak Ibu. Namanya Slide Go. Nah, di sini template-nya macam-macam, banyak sekali. Silakan dipilih salah satu yang mana yang tertarik. Ini misal untuk anak TK ini bagus nih. Kelas kecil. Nah, cocok ini untuk anak kelas TK. Dia colorful, gambarnya juga bagus-bagus. Tinggal aja ganti tulisannya. Kemudian menggunakan Google Slide tema. Copy. Bisa menggunakan slidecarnival.com, ini alamatnya, cari aja di Google, atau menggunakan Slide Go. Mana ya? Oh ini, slidego.com. Itu template-nya banyak, gratis Bapak Ibu, bagus-bagus template-nya. Jadi tidak usah pusing cari gambar, buat template tidak usah. Di situ sudah ada layanannya. Gitu Pak Hans. Ya, oke Pak. Pak mungkin bisa dicontohkan Pak penggunaan Jamboard lalu dihubungkan dengan Google Slide Pak. Oke, saya aktifkan dulu Jamboard saya ya. Bentar Pak Hans ya. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ngajar matematika gitu ya, ngajar fisika yang perlu papan tulis, tidak perlu menggunakan papan tulis yang manual, tapi bisa menggunakan Jamboard, aplikasi dari Google. Begitu. Betul. Gratis. Bentar Pak Hans. Ya. Oke, saya searching dulu. Gini ya, cara buka Jamboardnya seperti ini. Nah, di pojok kanan atas sendiri, titik 9 diklik, pilih bawah sendiri Bapak Ibu. Jamboard, sampingnya Google Classroom. Silakan diklik. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ini masih kosong, saya belum buat sama sekali. Masih kosong. Pojok kanan bawah ada tanda plus. Nah, di sini. Tadi ngajar matematika Pak Hans ya? Ya. Kalau matematika biasanya butuh titik guardian itu Pak Hans ya. Nah, di sini ada nih. Misal, Pak saya pengen background-nya itu kotak-kotak Pak. Kita tinggal pilih aja background-nya. Di sini ada putih polos, ada titik-titik seperti ini, maupun yang gelap seperti ini. Misal ini, aku sudah dulu. Oke. Nah. Nah, misal Bapak Ibu, kalau matematika kan banyak rumus-rumus Pak Hans ya. Nah, Ya. ini karena saya menggunakan mouse jadi tidak begitu rapi Pak Hans. Coba Pak, 1 tambah 1 misalnya gitu Pak. Saya clear dulu. Misal 1, aduh, menggunakan mouse nggak enak. Nggak apa-apa Pak. 1, Ya, tuh tambah
Satu. Sama dengan maaf Bapak Ibu karena saya menggunakan mouse, jadi tidak begitu nyaman. Gitu. Ini aplikasi Jamboard Bapak Ibu. Begitu Pak Hans. Oke. Lalu dimasukkan ke slide gimana Pak? Google Slide, apa Loom-nya? Loom-nya. Oh, Loom-nya. Ya, Oke, Google Slide dan Loom Pak. Ini, misal nih, ini sudah ada materinya. Ini sudah ada materi, sudah selesai materinya. Menerangkan hari ini tentang materi ini. Kita pilih pojok kanan atas lagi Pak Hans, yang lambangnya seperti apa ini? Oh ini seperti roda itu ya? Seperti roda, seperti bunga, warnanya Bunga mawar ya. merah kemudaan. Diklik. Oh berarti setelah membuka Loom itu langsung jadi extension ya Pak ya di browser ya? Betul Pak, jadi extension. Berarti dengan mudah langsung klik gitu ya pojok kanan atas ya. Nah, di sini kalau hanya mereka screen saja, berarti pilih yang screen only. Tapi kalau semisal butuh screen dan kamera, berarti bisa menggunakan screen dan kamera Pak Hans. Ada 3 opsi. Gitu. Ya begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka mikrofon atau tanya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Jadi konsep dasarnya antara PPT, PowerPoint, dan Google Slide ya Pak Diki ya, itu kan hampir sama Pak ya? Hampir sama, cuma ini online Pak Hans. Betul, hampir sama. Dan tadi saya lihat bisa membuka file PPT di Google Slide ya Pak ya? Bisa. Bisa ya. Semisal nih Pak Hans, ada pertanyaan ini. Pak, koneksi internet saya kan di rumah, semisal susah sinyalnya Pak. Saya internet tuh hanya bisa di sekolah saja. Nah, tapi saya kan buatnya di Google Slide. Saya ingin punya backup-nya. Bisa enggak di-download bentuknya PPT? Bisa Pak Hans. Yeah. Bisa tunjukkan ya. Saya lagi. Ini contohnya. Ini Bapak Ibu ya. Kita pilih file, pilih download, pilih yang PowerPoint. Tunggu dulu. Nah, sudah mulai download Pak Hans. Nanti bentuknya PPT offline. Bisa dibuka di PowerPoint. Gitu. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini sudah selesai nih. Kita buka ya. Klik enable editing. Gambarnya sama nggak Pak? Kualitasnya sama apa enggak? Sama Bapak Ibu. Kualitas HD semua. Ini Pak Hans, sudah jadi template-nya. Template-nya ya. Sudah jadi template-nya. Ya. Ini ada pertanyaan apakah bisa menulis di Jamboard itu ada rumusnya enggak ya? Setahu saya tidak ya, Pak Diki ya. Setahu saya tidak ada. Tidak ada Jamboard. Jadi harus manual, Bapak Ibu. Jamboard itu di logikanya dia seperti papan tulis. Mouse kita ini sebagai pen kita. Nah, kalau kita punya pen stylus lagi itu lebih enak Pak Hans. Jadi bentuknya seperti kita menggambar. Jadi seperti kita ini ada pertanyaan nih. Menulis rumus di Jamboard harus menggunakan pen stylus. Tidak harus menggunakan pen stylus Bapak Ibu, bisa menggunakan mouse. Cuma kalau menggunakan mouse itu kesulitannya tidak real, tidak sama bentuknya. Gitu. Lebih lepotan ya Pak ya? Iya, bentuknya akan apa ya? Metode-metode Pak. Itu namanya apa Pak? Kalau mau menggunakan stylus dan apa kayak seperti macam tabletnya itu namanya apa Pak? Pen stylusnya itu. Stilusnya ya. Iya, pen stylus. Untuk nulisnya Pak? Jamboardnya itu Pak. Oh, iya. Bisa menggunakan Jamboard, bisa menggunakan pen. Oh, pen juga bisa ya Pak ya? Juga bisa. Di PowerPoint. Di Microsoft Office juga bisa Pak. Yang penting ada stylusnya itu. Ada lagi Bapak Ibu ingin tanyakan? Jika saya ingin share materi ke siswa, format materi yang disimpan dalam format apa agar bisa dibuka di HP atau tablet, Pak?
Ini videonya atau bagaimana maksudnya? Ya PPT-nya maupun videonya, Pak. Oke, gini. Dua-duanya. Oke. Ini saya tunjukkan tadi sebentar. Download-nya. Oh, gini. Oke. Tadi kan kita sudah membuat tuh Google Slide, kemudian pakai ini Pak Hans ya. Kalau kita sudah download, itu bentuknya MP4 Pak Hans. Bentuknya MP4 seperti ini. Kalau Oh. MP4 itu pasti bisa buat di handphone dan di laptop. Pasti bisa. Oke. Formatnya harus berarti langsung MP4 ya, Pak Langsung ya? otomatis ke MP4 Pak Hans. Jadi dia tidak akan, jadi kita tidak perlu apa namanya konflik ke bentuk Mengubah lagi. MPEG, kemudian bentuk apa enggak perlu. Jadi udah otomatis ke MP4 Pak Hans. Atau kita masukkan ke YouTube ya, Pak ya? Bisa juga. Atau kalau misal Pak saya bingung menggunakan YouTube, itu bisa menggunakan Google Drive Pak Hans. Oke. Nah, kalau saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah membuat video, ya video pembelajaran dengan aplikasi apa Bapak Ibu biasanya membuat video? Silakan, boleh buka suara atau di kolom chat. Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu selama ini kalau sudah membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi apa Bapak Ibu? Ya kita ingin tahu ya Pak Diki ya. Iya. Kalau mungkin kalau ada video pembelajarannya boleh di-share Bapak Ibu. KineMaster Pak, nih ada yang pakai KineMaster nih. KineMaster, oke baik. Pakai Filmora dan kawan-kawan. Oke. Traveling, oke. Saya mau tanya nih, selama pakai KineMaster atau Filmora ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Yang pakai Filmora atau KineMaster silakan. Ada Apa kesulitannya? Boleh cerita? Apa nih Pak Dwi S, PowerPoint 2019, Sparkle dan Filmora. Boleh cerita Pak, selama pakai aplikasi itu, kesulitannya apa saja? Pak Dwi S, bisa dibuka speakernya, mikrofonnya. Atau Bu Retno Sorani, silakan Bu Retno, boleh share Bu Retno. Selama menggunakan KineMaster, ada nggak kendalanya? Oh ini ada yang berpendapat Pak, menghilangkan watermark-nya Pak. Ya Bapak Ibu, itu sebenarnya ada caranya untuk menghilangkan watermark-nya. Cuma itu kan aplikasi berbayar ya Pak Hans ya. Nah kita kan sebagai tenaga pendidik, ya masa kita harus nge-crack ya Pak Hans ya. Betul Pak. Padahal sudah ada aplikasi yang benar-benar free bisa kita gunakan. Gitu. Oke. Kalau untuk gambar gerak masih cukup rumit jadi sulit. Oke. PowerPoint. Ya kebanyakan menggunakan KineMaster Pak Hans. KineMaster ya. Pak ini ada pertanyaan, kalau dari Loom langsung terupload ke YouTube bisa nggak Pak? Oh nggak bisa. Oh, harus manual ya? Karena gini, karena YouTube kan ada channelnya Pak. Oh. Jadi harus masuk ke channel YouTube-nya kita dulu, baru bisa terupload. Karena kan fungsinya Loom hanya untuk merekam aktivitas kita Pak, bukan untuk mengupload video ke Loom. Gitu. Oke. Ya ini kalau menggunakan KineMaster kan itu aplikasi di handphone ya Pak, di Android ya Pak ya? Ya betul. Nah ini ada yang share jempolnya kram Pak. Dan penyimpanan sering kepenuhan. Ya Bapak Ibu, storage-nya handphone kita sangat-sangat terbatas Bapak Ibu ya. Apalagi kita kalau membuat gitu pasti kan kalau handphone kan kecil ya Pak layarnya Pak ya? Ya kurang nyaman Pak. Iya. Kurang nyaman. KineMaster bisa via YouTube buat animasi, oke, bisa juga. Sebenarnya gini, banyak aplikasi yang ditawarkan Bapak Ibu, baik itu aplikasi yang berbayar maupun yang gratis. Menurut saya, di era PJJ seperti ini, tidak usah menggunakan aplikasi yang rumit-rumit, Pak. Aplikasi yang bagaimana hasilnya bagus, bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Betul. Semisal, Pak, ini ada aplikasi, saya bisa menggunakan aplikasinya, saya punya aplikasinya, tapi laptopnya nggak kuat. Gimana itu, Pak? Ya, Pak, susah ya. Di sekolah saya itu ada, Pak. Laptopnya ada, bagus, koneksi ada, saya bisa menggunakan. Cuma saya di WFH, Pak, jadi saya nggak bisa mengerjakan.
Gitu. Jadi menurut saya yang praktis saja sih. Ya, ini ada yang penasaran Pak dengan Google Slide dan Loom ya. Silahkan mencoba Ibu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba gitu ya dengan tutorial. Nanti video ini, video rekaman dari webinar ini akan kami kirimkan ke email masing-masing, begitu ya. Jadi Iya, Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Ini ada pertanyaan Pak Hans. Pak, ada Ya. nggak template yang ada animasinya supaya lebih menarik siswa? Oke. Pak David Jeffrey ya ini ya. Ya. Pak David, boleh dibuka mikrofonnya Pak? Ya Pak Oke. Diki. Ya, bagaimana Pak pengalamannya selama ini Pak membuat video pembelajaran Pak? Nah, selama ini kalau membuat video pembelajaran hanya lewat ya apa kemarin Prezi Pak. Pakai Prezi, oke. Prezi itu kan ada animasi zoom dan kayak zoom itu lebih menarik gitu Pak. Ya. Nah, kira-kira kan ada yang tanya nih, ada guru yang tanya kalau presentasi kalau ada animasinya, misalkan ada grafiknya bisa gerak-gerak dan lain sebagainya, mungkin ada animasi gerak-gerak, ada kartun-kartunnya itu kan mungkin pakai apa gitu Pak? Oke. Kalau itu sudah masuk ke editing pro Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah gerak-gerak kemudian kita buat itu sudah masuk ke namanya kita buat video dulu menggunakan Adobe Premiere Pak David. Tapi kalau yang simple dan template-nya bagus ya itu masuk ke Google Slide Pak. Jadi template-nya sudah macam-macam dan oh ya di Slide Carnivore dan Slide Go itu template-nya update tiap minggu selalu ada template baru. Termasuk yang tadi saya membuat PPT itu, yang ini Bapak Ibu ya. Yang tadi saya menerangkan pengenalan tadi saya juga menggunakannya di Slide Carnival template-nya. Gitu Pak. Ya. Pak Diki, ini ada pertanyaan terlewat tadi Pak. Bisakah Loom dan Google Slide dikerjakan melalui Chrome yang ada di Android? Oh, oke. Kalau Google Slide-nya bisa dikerjakan melalui handphone Bapak Ibu. Bisa. Yang penting email Bapak Ibu terintegrasi dengan handphonenya, itu bisa dikerjakan. Jadi bisa misal nih, Pak saya kurang nambah 1 slide, tapi saya nggak sempat buka laptop atau komputer. Dari handphone bisa Bapak Ibu tambahkan slide saja, itu bisa. Yang kedua, Loom hanya jalan di ekstensi Google yang berbasis desktop, Mas. Oke. Google Slide-nya bisa, Loom-nya tidak bisa di handphone, harus menggunakan PC atau laptop. Begitu Bu Evelyn Tunagra. Ya. Ya, oke Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu bisa menerapkan ya, bisa membuat video dengan kreatif, dengan mudah, dan anak-anak juga suka dengan apa yang kita hasilkan Bapak Ibu. Memang untuk memulai sesuatu yang baru itu butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan, betul ya Pak Diki ya? Betul Pak. Saya ada satu yang baru. Ya, gimana Pak Diki? Satu kalimat Pak. Kalimatnya. Oke. Bentar Pak, langsung aja Pak. Oh ya. Memang butuh butuh pengalaman, butuh jam terbang. Nah, saran saya Bapak Ibu mungkin bisa kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang juga berminat. Jadi bisa saling mengajari satu dengan yang lain. Jadi kalau belajar bersama kan lebih enak, betul ya Pak Diki ya? Betul Pak. Apalagi yang muda pasti tepat. Betul ya. Jadi Bapak Ibu kolaborasi aja dengan guru lain yang berminat, bisa belajar bersama begitu. Nanti kan juga bisa saling mengoreksi, ini kurang ini loh, kurang ini. Jadi lebih semangat Bapak Ibu dalam belajarnya. Itu sih pesan dari kami, belajarnya bersama-sama. Ini Pak Hans. Ya, gimana Pak Diki? Bisa karena dipaksa, mahir karena terbiasa. Wah, ini quote yang bagus ya. Bisa karena dipaksa, mahir karena terbiasa. Mungkin memang saat harus ini, kadang memaksa diri ya Pak ya. Mungkin saat ini saya nggak bisa, Mas, karena dari tuntutan dari yayasan, dari sekolah harus bisa. Kalau sudah bisa, nanti akan jadi mahir. Jadi mahir sudah buat seperti ini, sudah biasa, gampang, mudah gitu Bapak Ibu. Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6.29. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, antusias Bapak Ibu. Saya mengapresiasi sekali. Saya lihat wajah-wajah yang guru-guru yang
pengen belajar gitu ya, pengen belajar, pengen mengesankan siswa-siswi Bapak Ibu pastinya. Ya, jadi harapan kami dilakukan, ya, dilakukan, dipraktekkan. Mari kita belajar bersama, begitu. Nah, kami dari YSKI, terutama YSKI Learning Center, ini adalah sebuah divisi yang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para tenaga pendidik, baik di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang. Jadi kami berharap Bapak Ibu nanti kalau ada event-event mendatang dari kami, Bapak Ibu bisa ikut kembali, bisa belajar bersama kembali bersama dengan kami, bisa sharing kembali bersama dengan kami sehingga kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti masing-masing peserta akan dikirimkan sertifikat dan rekaman video. Nah, tapi rekaman videonya hanya khusus untuk peserta ya Bapak Ibu ya, yang peserta yang hadir pada saat ini, lalu juga mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, ya. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur pada sore malam hari ini kami boleh belajar banyak tentang penggunaan teknologi, terkhusus ketika kami mau membuat video. Tuhan, segala ilmu yang telah kami dapat, kiranya kami dapat mempraktekkan dengan baik. Kami mau belajar, meskipun ini hal yang baru bagi kami, tetapi kami mau berusaha memberikannya terbaik untuk Tuhan dan untuk anak-anak yang kami layani. Terima kasih Tuhan atas pertemuan kami. Tolong berkati kami masing-masing, dimanapun kami berada, berikan kami kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus boleh mengembangkan diri, sehingga sekolah kami bisa terus berkembang karena kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, satu lagi, saya akan mengirimkan itu ya Bapak Ibu ya, form evaluasi. Bapak Ibu mohon diisi untuk masukan kepada kami. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu diisi ya untuk form evaluasi untuk feedback buat kami.